Wakil Bupati dan 2 mantan pimpinan Dewan memenuhi panggilan Jaksa Penuntut Umum untuk memberikan kesaksiannya di sidang SPPD fiktif yang digelar di Pengadilan Tipikor Bandung, pada Senin, tanggal 2 Agustus tahun 2021. Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum menanyakan seputar tugas pokok dan fungsi pimpinan, sistem pengawasan hingga menunjukkan 1 bundel barang bukti yang ada tanda tangan pimpinan yang perjalanannya fiktif, termasuk penyelenggaraan rapat pimpinan untuk merencanakan membuat kegiatan fiktif untuk menutupi kebocoran anggaran. Dalam kesaksiannya, Saksi Agus Maskur membenarkan bahwa tidak ada perjalanan dinas keluar dan tidak ada rapat pimpinan. Ia pun menyatakan bahwa tanda tangan tersebut dipalsukan. Di sisi lain, kuasa hukum terdakwa SPPD fiktif menanyakan kepada saksi terkait dari adanya TGR dan temuan BPK, mendapat aliran dana dari salah satu pimpinan Dewan yang bersumber dari terdakwa berupa kaos pada saat pilkada, mengadakan pertemuan dengan terdakwa di lapas hingga chattingan di WhatsApp membahas komitmen dengan terdakwa Johan. Ini Pak, tanggal 8 sampai dengan 11 Mei tahun 2017, apakah saudara pernah ikut melaksanakan Unkar pimpinan dan anggota Komisi 2 dan Komisi 4 ke Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang dan Provinsi Jawa Tengah? Dan pernah nggak Bapak selain disuruh tanda tangan dan menerima uang di tanggal sekian? Jadi tidak pernah ikut kunjungan tanggal segitu Pak ya? Memang ada kunjungan pembantan awal ada Pak ya? Tapi tanggal segini ini Bapak tidak pernah melakukan kunjungan Pak ya? Nah, pertanyaan selanjutnya Pak, tanggal 13 sampai dengan 15 Agustus 2017, pernah nggak Bapak ikut melaksanakan kunjungan pimpinan dan anggota Komisi 2 dan Komisi 4? Kalian Komisi 4 Pak ya? Ke Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 13 sampai 15 Agustus. Pernah nggak kita ke daerah tersebut? Bapak lupa ya? Nah ini Pak, kita perjelas saja. Bapak lupa atau tidak pernah? Tidak pernah. Ini ada kwitansi menerima sejumlah uang Pak untuk kegiatan tanggal 8 sampai dengan 9 Mei. Ini ada nama Bapak di sini, ada tanda tangan. Ada kwitansi bukti penerimaan uang sejumlah 5.350.000. Apakah Bapak pernah menerima uang ini? Tidak tahu itu tentang anak saya. Bukan pada tangan Bapak. Kapan terakhir saudara bertemu dengan Amin? Beberapa hari belakang. Ada sebulan yang lalu. Namanya sudah tidak sengaja saya biasa main tenis di lapas. Ketemu sama tapi tidak sengaja karena beliau ada di sini. Ketemu di dalam lapas. Saya dari biasa saya di sini. Memang kalau bermain tenis hanya di waktu di dalam lapas, bukan? Tidak kan ada biasanya kalau ini muter. Pas waktu itu jadwalnya sudah jauh lebih baik. 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 Pada saat proses pilkada, saudara pernah menerima bantuan dari salah satu terdakwa dalam perkara ini? Saudara lagi. Lebih spesifik mungkin seperti ini. Apakah saudara pernah menerima bantuan dalam kasus melalui saudara Hendra Perman Oke? Apakah saudara pernah menerima bantuan stiker melalui sekretari saudara bernama Suta? Saya salah satu terdakwa dalam perkara ini. Kita tidak membicarakan uangnya dari mana ya? Tidak. Saya tidak tahu persis karena kan yang masuk kalau saya tidak, tapi kalau misalnya stiker kan banyak yang itu saya tidak persis itu apakah karena memang pertanyaannya juga adalah saya. Kemudian saya hanya mengklarifikasi saja. Ini ada buat cek percakapan mereka yang akhirnya membuat dari kejaksaan ini, tapi kita itu yang dari kejaksaan. Kita juga tidak tahu apakah ini kita dalam perkara ini atau tidak. Ini cek tanggal 3 Januari 2020. Assalamualaikum Pak Wabi, ini dari Johan. Saya harap Bapak tetap menjadi saya. Saya sudah habis-habisan mungkin bagi Bapak tidak seberapa, tapi kehidupan saya dan keluarga berdampak sekali. Mohon Bapak perhatikan saya. 1,1 miliar bagi saya sangat luar biasa. Semoga Bapak amanah dengan komitmen. Kemudian dijawab sebagai fakta saudara.
saya insya Allah komitmen Jo, karena kita tahu sudah memang panggilan utama Jo. Cuma masalahnya kewenangan saat ini tidak diberikan kepada saya. Nah, ini dalam rangka percakapan ini kita hanya ingin mengklarifikasi dari saudara. Itu maksudnya seperti apa? Seorang Johan berani berbicara ini kepada saudara. Saksi Hendra Purnama alias Boeng membenarkan telah menerima dana dari terdakwa berupa kaos bergambar foto Agus Maskur pada saat pilkada senilai 40 juta rupiah. Sementara terkait dengan temuan BPK dari tahun 2016 sampai dengan 2019, ironisnya ketiga saksi Agus Maskur, Beni Rudiono dan Hendra Purnama kompak membantah bahwa tidak mengetahui adanya temuan BPK tersebut. Mereka berdalih mengetahui hal itu pada saat diperiksa di Kejaksaan Negeri Subang, termasuk tanda tangan yang dipalsukan. Padahal temuan BPK sudah dapat dipastikan akan diserahkan berupa bukti fisiknya ke pemerintah daerah, dalam hal ini eksekutif dan legislatif. Artinya di sini ada dugaan upaya pembiaran terhadap tindakan koruptif atau penyimpangan penggunaan anggaran yang terjadi di tubuh DPRD Subang. Jika benar ini merupakan upaya pembiaran terhadap tindakan-tindakan kejahatan, maka siapapun yang melihat atau menyaksikan tindak kejahatan mestinya dapat dijerat dengan pasal 55 KUHP, yaitu turut serta. Menurut kuasa hukum para terdakwa Dede Sunariatra SH dan Edi Syafran SH saat diwawancarai usai sidang bahwa kesimpulan persidangan semua pimpinan atau saksi yang dihadirkan berbohong. Karena menurut terdakwa bahwa SPPD fiktif ini sebelumnya telah disusun dan dirapatkan dengan unsur pimpinan dalam rangka untuk menutup kebocoran dana yang telah terpakai. Meskipun tidak ada kegiatan dan dana tersebut diduga mengalir ke unsur pimpinan, kuasa hukum para terdakwa kompak kukuh pasti dan yakin akan ada tersangka baru. Gini, mereka pimpinan ya, unsur pimpinan DPRD Kabupaten Subang, kolektif kolegial. Yang kita pertanyakan bahwa yang mengakui secara umum kita dapat simpulkan bahwa pimpinan ini mengakui kurang fungsi pengawasan ya terhadap kinerja rekan-rekan anggota dewan. Begitupun terkait dengan pelaksanaan teknis sekretariat dewan ya, terkait backup anggaran program kegiatan dewan. Hingga banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan mereka sebenarnya mengetahui tapi membiarkan, sehingga kesalahan ini berulang-ulang dilakukan terkait dengan tata kelola oleh sekretariat dewan, terkait pelanggaran disiplinnya oleh anggota dewan, gitu ya. Jadi mereka mengetahui sebenarnya. Nah, terkait kegiatan fiktif, mereka memang pimpinan dewan ini apakah memang benar-benar tidak mengetahui atau mengetahui pura-pura tidak tahu ya. Yang jelas mereka semuanya mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui tentang kegiatan fiktif. Ironis ya? Ironis, mereka hanya mengetahui katanya setelah dipanggil kejaksaan. Begitu. Ironis sekali ya. Artinya ini seorang pimpinan. Kalau bicara soal temuan BPK, artinya pasti BPK ini memberikan hasil temuannya itu ke DPRD dan ke pemerintah daerah. Ada ya. Ya, artinya tidak mungkin tidak mengetahui. Dan ini, mereka kan rata-rata jadi anggota dewan, ex pimpinannya cukup lama. Iya. Dan mereka mengatakan bahwa regulasi terkait dengan kunjungan kerja mereka sudah tahu regulasinya. Tetapi ada ex pimpinan yang mengatakan bahwa kami kurang tahu gitu, kami tidak baca regulasi seperti itu sehingga kami tidak tahu kan. Itu lucu ya. Lucu. Seorang pimpinan yang harusnya tahu tentang tata regulasi yang menjadi dasar dan payung dalam setiap kegiatannya, maka tidak tahu regulasinya, sehingga kegiatan ini mereka biarkan gitu. Jadi lucu memang, ini jadi ironis pimpinan dewan. Terus kemudian terkait pelanggaran administrasi ya, TGR 2016, kemudian ada temuan BPK dalam audit reguler ya, kemudian berulang 2017 dan temuan 2000. Berarti ini kan sebenarnya kegiatan-kegiatan pelanggaran ini sudah terjadi berulang-ulang. Tetapi lucu anggota pimpinan dewan ini mengatakan tidak tahu kan gitu kan. Jadi lucu. Gitu kan, padahal audit ini kan reguler. Dan mungkin hasil auditnya ini kan nanti pada saat SPJ pimpinan kepala daerah, sub sekretariat dewan mereka tahu kan. Jadi sangat tidak mungkin mereka tidak tahu sebenarnya. Kalau saya simpulkan sidang hari ini
mereka kebanyakan tidak jujur walaupun sudah disumpah. Tidak jujur. Tidak jujur. Nah, hanya mungkin tadi Pak Beni mantan ketua DPRD sudah cukup jujur, dia mengetahui bahwa dia juga mengakui menerima aliran itu. Pak Agus Maskur sendiri juga tidak jujur, akan tetapi kan bisa dikonfrontir dengan saksi pimpinan yang lain kan, Hendra Purnaman, bahwa memang ada aliran dana yang diterima oleh dia melalui Hendra Purnaman dalam bentuk barang menjelang pilkada. Nah, cuman apakah dari uang itu atau uang pribadi, ya itu kita harus dibuktikan lagi. Artinya mereka sebenarnya tahu persoalan ini, dan persoalan ini sebenarnya kalau kami simpulkan memang ini fiktif. Nah, hanya kami juga mendorong pihak kejaksaan agar tidak hanya sampai di mereka berdua, pertanggungjawaban pidananya. Ada pihak-pihak lain yang jelas ikut menikmati, tapi kan nanti akan kita buktikan lagi dengan keterangan ahli. Berikut nanti keterangan terdakwa yang juga saksi. Tapi berdasarkan keterangan saksi-saksi yang sudah diperiksa, khususnya hari ini juga, ya kalau saya selaku penyidik di kejaksaan pasti akan ada tersangka baru. Pasti akan ada tersangka baru. Nah, kalau kita mau normatif, ya. Normatif. Tapi kalau misalnya ada muatan tersendiri di balik itu, ya kita tidak tahu. Tapi kalau normatif harus ada tersangka baru. Ya, tadi saya kembali lagi ke, kan mereka mengetahui, tidak mungkin tidak mengetahui kejadian dari temuan-temuan. Loh, ini kan berlangsungnya bukan satu kali. Ini betul. 2016 sudah ada temuan. Artinya dia tidak mungkin tidak mengetahui. Tidak mungkin. 2017 ada temuan, bahkan Bupati Bu Imas pada saat itu sudah mengirimkan surat ke unsur pimpinan bahwa ini ada temuan loh. Nah, artinya kan tahu. 2018 terulang lagi, 2019 terulang lagi, dan selalu terulangnya itu di kegiatan yang sama, yaitu perjalanan dinas luar kota. Nah, kenapa ini 4 tahun berulang-ulang tidak diatasi? Apa fungsinya mereka sebagai anggota dewan kalau membiarkan, kan? Masa dinas lain, instansi lain mereka bisa koreksi, bisa awasi instansi mereka sendiri. Nah, ini kan yang tidak masuk akal. Artinya dia mengetahui adanya kejahatan. Pasti. Kalau mengetahui kejahatan dan membiarkan, apa namanya? Ya, ini dari kejahatan hukum. Kalau saya harus jujur, mereka harus terlibat. Mereka terlibat. Karena keterangan dari Johan, bahwa DBAP maupun nanti dia pasti akan memberikan keterangan bahwa ya kejahatan ini memang sudah disusun, memang sudah ada rapat di ruang pimpinan, dihadiri oleh pimpinan dan pihak terkait untuk mengatasi persoalan ini. Tadi kan saudara Johan juga sempat ditanya oleh hakim, apakah uang kerugian ini untuk menutupi keperluan pimpinan-pimpinan yang seperti misalnya Pak Beni lakukan. Nah, itu sebenarnya sudah membuka celah untuk didalami. Sepanjang memang itu ada keinginan dari pihak aparat penegak hukum, saya pikir tersangka tidak harus mereka berdua, harus ada tersangka lain. Ini tadi termampir jadi rapat. Kami akan dorong harus ada tersangka lain. Ya, SPPD fiktif itu sebelumnya dirapatkan. Muncul, walaupun tidak diakui oleh unsur pimpinan, ya sudah seperti ini kan logikanya kayak kapal tenggelam di tengah laut. Jadi siapapun kepala orang diinjak, bahu orang diinjak, asal mereka selamat, kan kurang lebih seperti itu. Tapi kita hanya membutuhkan kejujuran. Membutuhkan kejujuran. Oke, membutuhkan kejujuran. Dan keberanian aparat penegak hukum untuk menetapkan tersangka baru. Keberanian aparat penegak hukum untuk menetapkan tersangka lain. Iya. Dibutuhkan kejujuran. Artinya tadi memang benar-benar tidak jujur. Kurang lebih tidak jujur.